Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang landasan dan prinsip bank syariah. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan bahas dulu landasan hukum operasional perbankan syariah. Nah, ada landasan hukum syar'i dan ada juga landasan hukum positif. Nah, untuk landasan hukum syar'i ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Oke. Selanjutnya untuk landasan hukum positif. Nah, di sini ada landasan hukum induk perbankan konvensional dan perbankan syariah menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Poin yang pertama, segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Poin yang kedua, semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, kemudian landasan hukum positif yang ketiga, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian poin yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, nah adapun landasan hukum positif secara spesifik sebagai pedoman operasional perbankan syariah yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diperkuat dengan PP 072 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 ya. Ini sudah ada perubahan, poin pertama tadi yang disampaikan, yang memberikan peluang kepada bank konvensional membuka unit usaha syariah. Kita tahu banyak sekali perbankan konvensional, kemarin jadi ada sempat ada BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, seperti itu ya. Banyak sekali yang saat ini sudah dijadikan satu menjadi BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, itu nanti akan kita bahas di the next pertemuan. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Nah, kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 garing 1 PBI garing 2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah ya, BUS, dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Kemudian ada juga Peraturan Bank Indonesia BI nomor 8 garing 25 garing PPI 2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 6 garing 17 garing PPI 2004. Nah, kemudian ada juga tentang Bank Pengkreditan Rakyat BPR berdasarkan prinsip syariah atau biasa dikenal dengan BPRS. Kemarin kita sudah bahas itu di pertemuan sebelumnya di mana kita membahas tentang kelembagaan perbankan syariah. Nah, kemudian ada juga Peraturan Bank Indonesia nomor 9 garing 19 garing PPI garing 2007 tentang pelaksanaan prinsip
syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Kemudian ada juga Peraturan Bank Indonesia nomor 15/13 PBI 2013 tentang perubahan atas Peraturan BI nomor 11/3 PBI 2009 tentang BUS ya, Bank Umum Syariah. Kemudian ada juga Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga atau interest ya kita kenal, atau dalam bahasa Arabnya faidah. Nah, memfatwakan haramnya bunga bank karena termasuk ke dalam riba. Ini menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional. Nah, kemudian Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, kemudian ada juga Peraturan OJK nomor 16, nomor 24, nomor 64, masing-masing ada yang tentang penilaian aset bank umum, penilaian aset bank hukum syariah. Ini salah ya, harusnya penilaian aset BUS dan UUS ya, Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Kemudian yang nomor 24 tentang produk dan aktivitas bank syariah dan UUS. Kemudian yang nomor 64 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Oke, sedemikian banyak tadi peraturan-peraturan tentang perbankan syariah sudah disampaikan. Kini kita beralih membicarakan tentang prinsip bank syariah itu sendiri. Nah, di sini ada prinsip syar'i. Yang pertama, tidak mengandung riba, jelas ya tadi di awal ada ayat. Bukan hanya ayat itu saja, masih ada ayat-ayat lain. Kalian bisa cari referensi terkait ayat-ayat riba, itu banyak juga. Nah, kemudian ini tidak mengandung riba itu yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam, persyaratan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Makanya kemarin sempat kita bahas tentang apa? Tentang time value of money ya, nilai waktu uang. Karena di dalam Islam time value of money ini tidak diperbolehkan karena tidak ada yang namanya nilai waktu uang. Nah, kemudian al-maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti, yang bersifat untung-untungan. Nah, al-maisir ini sendiri itu sering diartikan sebagai seperti perjudian, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi ada unsur untung-untungan ya, tidak pasti. Nah, itu tidak boleh. Kemudian goror itu enggak jelas. Nah, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Nah, kemudian haram, jelas ya, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, seperti miras, kemudian daging babi, kayak gitu-gitu ya. Kemudian zolim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Itu prinsip syar'inya. Nah, prinsip bank syariah selanjutnya ada prinsip demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, kemerataan, dan kemanfaatan. Makanya dalam prinsip bank syariah yang dijunjung tinggi itu adalah kemaslahatan ya. Kalau dalam teori itu ada yang namanya maqasidus syariah. Nah, nanti kalian bisa cari tentang maqasid syariah itu seperti apa untuk menambah wawasan kalian. Kemudian ada prinsip selanjutnya yaitu kehati-hatian, di mana pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, baik, demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan kalian diskusikan di WA Group seperti biasa. Seperti biasa juga maksimal 10 pertanyaan dan kalian bisa saling menanggapi, saling menyanggah. Dan yang penting partisipasi aktif kalian. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam diskusi-diskusi seperti yang di WA Group yang kita lakukan seperti biasanya, itu adalah momen ketika kalian bisa mendapatkan nilai keaktifan. Oke? Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.